Teman-teman, keterbatasan bukanlah halangan untuk kita berkarya atau melakukan sesuatu yang positif. Sebagai seorang disabilitas netra, kita walaupun kehilangan penglihatan, tetapi kita masih punya indera yang lain untuk kita memaksimalkan dalam hidup kita, untuk kita berusaha. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita dari pengalaman saya sendiri, dan semoga pengalaman saya ini bisa menginspirasi teman-teman disabilitas di mana saja kalian berada yang menonton video ini. Semoga teman-teman juga bisa terus berusaha seperti apa yang saya lakukan. Namun sebelum kita lanjut, tapi bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat channel ini atau menonton video saya, jangan lupa dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe sehingga saya lebih bersemangat lagi dan terus berbagi informasi, terus berbagi kisah-kisah inspiratif, motivasi kepada kita sekalian. Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman, dimana ini adalah pengalaman saya sendiri yang ingin saya bagikan kepada kita semua, terlebih khusus kepada teman-teman disabilitas mungkin yang baru pertama kali atau yang baru mengalami disabilitas atau yang sudah lama menjadi disabilitas dan bingung mau usaha apa di tengah pandemi. Tapi ini adalah pengalaman saya yang ingin saya bagikan di sini. Pertama, saya adalah seorang penceramah. Kalau dalam agama Kristen itu kami sebut dengan nginjil, dan juga seorang terapis. Kerjaan saya yang lain adalah sebagai seorang terapis. Tetapi ketika datang pandemi COVID, maka pekerjaan itu bukan tidak lagi saya lakukan, tetapi karena keadaan COVID maka memaksakan semua hal dikerjakan secara online, sehingga saya tidak lagi bekerja sebagai seorang penceramah. Maksudnya tidak punya kesempatan lagi untuk menceramah. Hal itu hanya saya lakukan lewat online, YouTube, dengan media sosial yang lain. Dan apalagi pekerjaan untuk menunjang kehidupan itu sebagai seorang terapis itu tidak lagi saya lakukan, karena itu bersentuhan langsung dengan orang-orang. Ketika kita melakukan terapi, kita melakukan sentuhan langsung, dan itu tidak diperbolehkan karena kita harus menerapkan protokol kesehatan, sehingga kita dilarang untuk berkumpul, sehingga tidak bisa lagi. Nah, di tengah situasi seperti itu, saya harus berpikir keras untuk bagaimana bisa terus menjalani kehidupan, terus bagaimana menafkahi kehidupan, dan sampailah saya pada satu titik di mana saya memutuskan untuk memulai usaha pengasapan ikan. Dan akhirnya usaha itu saya lakukan. Saya melakukan usaha pengasapan ikan, atau di daerah kami sebut dengan ikan CI, ikan yang diasap. Kemudian saya menjualnya melalui online, melalui media-media sosial saya, lewat akun Facebook saya, lewat grup-grup Facebook, grup-grup WA, dan lain sebagainya. Dan hasilnya lumayan. Akhirnya meskipun sebagai seorang disabilitas, tetapi saya terus hidup, menjalani hidup seperti biasa di tengah pandemi dengan menjalani usaha pengasapan ikan. Dan sampai saat ini saya masih tekuni pekerjaan itu, dan hasilnya luar biasa baik. Semuanya bisa berjalan dengan baik, dan usaha ini juga saya melibatkan keluarga-keluarga saya, di mana ada istri, ada mama, dan ada semua keluarga. Nah, kami bagi tugas, ada yang di bagian pengasapan, ada yang di bagian bersihkan ikan dari sisik-sisiknya, dan juga pemaketan dan pengantaran. Kami juga melayani antar, dan sampai saat ini
usaha ini berjalan, menurut saya berjalan dengan baik. Memang kami masih melakukan semua secara sederhana atau melakukan semua dengan apa adanya, berjalan apa adanya, dan kami masih membutuhkan banyak fasilitas, banyak alat-alat. Kami mungkin masih membutuhkan dukungan, tapi saya berharap mungkin ke depan usaha ini bisa terus berkembang, dan saya juga senang untuk mengantarkan ikan-ikan itu kepada pelanggan, dan ternyata respon dari pelanggan itu sejauh ini sangat memuaskan. Karena itu meskipun di tengah situasi yang sulit, di tengah pandemi, tetapi uh, kita terus melakukan usaha ini, dan saya percaya bahwa ini adalah hikmat yang diberikan dari Tuhan. Sekian kisah pengalaman saya